Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pagi Pak, baik. Baik, Pak. Baik ya. Oke, guys. Berdoa selesai. Oke, ya. Oke. Mas Syafiul Anam? Hadir, Pak. Ya. Kedengeran. Muhammad Aif? Hadir, Pak. Ya. Dan Mas Rafiq. Jadi ya saya minta kalian juga harus tetap menjaga kondisi kalian. Terutama dalam kondisi yang seperti ini, jangan keluar-keluar kalau tidak ada hal yang mendesak atau tidak ada hal yang penting. Kalau memang harus keluar ya protokolnya harus benar-benar dijaga, karena kan kalian materi kemarin kita tentang rangkaian ya, jadi rangkaian sensor dan ke rangkaian aktuator. Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang dipahami dari rangkaian sebelumnya? Tidak ada? Tidak Pak. Tidak ya? Oke. Oh ya. Nah, apa yang akan kompetensi yang akan kita capai pada materi praktek hari ini? Yang pertama yaitu untuk pengetahuannya, kalian akan mengevaluasi sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan komputer dengan sensor, transducer, dan penggerak aktuator. Dan untuk keterampilannya, kalian bisa menguji kerja dari sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan komputer dengan sensor, transducer, dan penggerak atau aktuator. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, ada 4 yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian akan merangkum sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan kondisi sensor dan transducer pada saat sistem pengendali bekerja. Jadi, kalian akan mengecek atau mengetahui bagaimana kondisi dari sensor dan transducer pada saat sistem pengendali elektronik kita, MAS, kita jalankan. Nah, kalian rangkum nanti kondisi masing-masing sensornya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah merangkum sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan kondisi aktuator pada saat sistem pengendali bekerja. Jadi yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat merangkum sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan kondisi sensor dan transducer pada saat sistem pengendali bekerja dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat merangkum sistem pengendali elektronik berbasis PLC dan kondisi aktuator saat sistem pengendali bekerja dengan tepat. Yang ketiga, video dari sistem MPS sorting. Ya, ini sama seperti. Sekarang jelaskan, Pak. Ya, silakan. Gimana menurut Mas Muhammad cara Jadi pertama sebelum aktuator mengegrip benda, pertama sensor mendeteksi warna yang benda yang akan diambil terlebih dahulu. Kemudian jika terdeteksi merah, maka silinder akan turun dan mencengkram benda, kemudian naik dan bergeser ke kiri dan berada di posisi misalnya posisi 1. Nah, kemudian silinder turun dan melepaskan benda untuk menempatkan posisi merah di tempatnya. Kemudian dia kembali ke tempat semula. Nah, kemudian jika terdapat benda yang berwarna hitam, nah, silinder tersebut akan turun dan mencengkram benda yang berwarna hitam tersebut, kemudian naik dan bergeser ke kanan di misalnya posisi 2. Nah, kemudian silinder turun dan melepaskan benda untuk menempatkan benda hitam ke tempatnya. Ya, jadi selanjutnya ini akan memberikan informasi ke PLC bahwa pada saat sensornya
hidup ya, sorry. Ketika sensornya ini hidup, itu memberikan informasi ke PLC supaya PLC menggerakkan silindernya ke arah kanan. Maka dia akan bergerak ke arah kanan dan juga yang ada di bagian di sini, yang ada di bagian gripper itu akan menginformasikan kemana PLC harus meletakkannya. Apakah di posisi 1 yang di sini atau di posisi 2 yang di sebelah kiri. Nah, ini untuk LKPD yang perlu kalian isi tugasnya. Yang pertama adalah rangkuman dari kondisi sensor dan transducer pada sistem pengendali elektronik berbasis PLC. Yang perlu kalian isi adalah pertama nama sensornya pada MAS, apa-apa saja nama sensornya, kemudian langkah sekuensialnya apa, misal untuk mendorong partnya ya, mendorong di MAS 201 misal untuk mendorong bodi ke arah pengecekan. Nah, sensornya apa yang mendeteksi itu, kemudian bagaimana kondisinya, apakah on ataukah off seperti itu. Dan nah, dari hasil diskusi kalian nanti kemudian kalian bisa coba cari referensi mengenai hasil diskusi, atau ada hal-hal yang masih kalian belum pahami mengenai sistem MAS, bisa kalian coba cari referensinya, bisa dari internet ataupun dari sumber belajar modul dan buku wiringnya ya, atau bisa tanyakan juga ke saya. Tugas selanjutnya adalah kalian menguji. Jadi kalian akan memilih sensor-sensor mana yang akan diuji. Misal sebuah sensor kita lepas sinyalnya, nah apakah sistem tersebut dapat bekerja atau tidak, atau pada sensor dengan yang bisa kita aktifkan dua-duanya sensornya, apakah terpengaruh atau tidak dari kondisi dari kondisi MAS-nya. Seperti itu. Jadi kalian bisa buat 3 atau 4 pengujian. Dan terakhir tetap dipresentasikan hasilnya. Nanti saya minta salah satu anggota dari tim bisa menjelaskan, atau kalian bisa menjelaskan bergantian ya untuk presentasi ini. Dan kesimpulan bisa kalian tuliskan pada LKPD. Oke, kalian bisa catat di LKPD untuk sensornya. Kemudian saya akan coba jalankan secara manual. Oke, ini untuk langkah pertama. Ya, pada langkah pertama ada sensor mana yang aktif, bisa kalian lihat. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Ini langkah yang kedua. Terlihat, Pak. Oke. Kemudian langkah yang keempat, grippernya melepaskan benda, posisi menutup. Ini adalah sensor pada langkah yang keempat. Kemudian ini untuk langkah terakhir. Jadi kita satu siklus saja ya untuk. Sudah selesai diskusinya? Belum, Pak. Belum. Oke, ya silakan didiskusikan, dan kalian bisa mencari informasi ya di internet untuk apa yang perlu kalian tahu, yang belum kalian pahami, bisa coba cari informasinya di internet untuk sensor-sensornya atau aktuator yang belum kalian pahami di sini. Oke. Silakan sambil berdiskusi, nanti kalian akan coba 1 atau 2 sensor kalian coba, dan juga aktuatornya bisa kalian coba. Ya. Di DP1 tidak diletakkan benda, apakah aktuator
dapat bergerak. Coba tolong dicek, Pak. Oke, kita coba ya. DP1 tidak taruh benda, jadi saya akan reset dulu. Kemudian kita coba pada saat ini tidak ada benda. Kita lihat. Oke, sini terlihat kondisinya. Kalian bisa tuliskan ya di apa yang mau kalian uji. Semisal di solenoid untuk B itu dicopot. Oke, kita coba select tapi lepaskan. Jadi tidak ada sinyal yang menuju ke B. Kita coba. Oke, nah ini yang terjadi. Kalian bisa lihat. B itu berfungsi untuk menurunkan ini ya. Dan ketika kita lepas ada kondisi seperti ini. Oke, saya kembalikan dulu. Oke, itu untuk Nomor 1 untuk nama sensornya A0, langkah sekuensialnya silinder pada posisi 0 derajat. Kondisi sensornya kontak. Lalu yang berikutnya nama sensornya A1, langkah sekuensialnya silinder pada posisi 90 derajat. Kondisi sensornya kontak. Lalu yang berikutnya nama sensornya B0, langkah sekuensialnya silinder pick up pada posisi bawah. Kondisi sensornya kontak. Lalu yang berikutnya sama Mas Farhan untuk evaluasinya melihat dari sensor-sensornya tadi. Kalian bisa lihat ketika sensornya mendeteksi sensor A, sensor B, sensor C itu aktif dan kontak ya. Jadi pada saat aktif itu dia ada kontaknya mengirimkan sinyal. Sementara untuk DP1 dan DP2 pada saat ada benda terdeteksi kalian juga bisa lihat tadi off atau sinyalnya terputus seperti itu atau open ya. Dan juga untuk pengujiannya pada saat sensor tadi yang seharusnya mendeteksi tidak mendeteksi, maka kalian bisa lihat hasilnya. Begitu juga sama outputnya ketika dilepas gitu ya. Baik, itu untuk hasil presentasi dari Mas Farhan. Terima kasih. Oke, dan untuk hasil yang sudah kalian kerjakan, kalian bisa kumpulkan ke Edmodo ya hasilnya, bisa difotokan atau dikirimkan langsung. Kalau diketik bisa dikirimkan ke Edmodo, nanti saya kasih linknya di grup. Itu ada yang mau kalian bahas, ada yang mau kalian tanyakan untuk kegiatan kita di hari ini? Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah jelas, baik. Kalau sudah jelas, kalian bisa selesaikan LKPD-nya kurang di pembahasan di kesimpulan ya tadi, kesimpulannya, dan juga untuk bisa dikirimkan nanti ke Edmodo. Saya tutup di jam 12 nanti untuk saya rasa kita bisa akhiri untuk pertemuan di praktek hari ini. Untuk selanjutnya kalian akan mempelajari praktek tentang sensor analog. Jadi dan sebelum kita tutup mungkin kita berdoa dulu. Tadi Mas Rafiq silakan untuk menutup. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa lihat ya.